Selamat malam, Mem. Di sini saya Martin akan menjelaskan bagaimana prinsip terbentuknya bayangan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Yang pertama, cermin datar. Di sini saya sudah menggambar perwujudan dari cermin datar. Ini merupakan cerminnya. Ya. Nah, ini merupakan bendanya. Bendanya mungkin kita akan bikin setinggi ini atau 4 kotak. Nah, kemudian pertama-tama kita akan menggambarkan sinar datangnya, yaitu yang ini. Kemudian kita juga akan menggambar bikin sudut datang seperti ini, dan karena di sini langsung dipantulkan ke arah sini. Karena di sini belum ada terjadi sama sekali perpotongan, maka kita akan teruskan ke belakang cermin, yaitu untuk sinar datang kita akan teruskan ke seperti ini, yang garis putus ini, dan juga untuk sudut pantulnya kita akan buat panjang ke belakang, yaitu yang ini, dan akhirnya kita pun dapat titik perpotongan bayangannya. Untuk itu sifat-sifatnya itu maya karena terbentuk di belakang cermin, kemudian sama tegak, jarak bayangan sama dengan jarak benda, dan tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Ini adalah prinsip dari cermin datar dan juga sifatnya. Selanjutnya, bagaimana jika benda tersebut berada di ruang 1? Saya juga menggunakan cara yang sama seperti yang benda berada di ruang 3 dan 2, tetapi bedanya di sini saya tidak menggunakan sinar istimewa yang kedua, melainkan saya menggunakan sinar istimewa yang ketiga. Nah, sinar yang istimewa juga yang pertama itu sama seperti tadi, yaitu sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus, dan yang sinar istimewa ketiga yaitu sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, yang ini dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan itu. Jadi dia itu tidak berpindah-pindah ke lain, tetapi dia itu melalui titik pusat kelengkungan yang ini dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan itu sendiri. Nah, dikarenakan tidak ada perpotongan di depan cermin, maka kita akan meneruskan ke belakang cermin agar terjadi pepotongan. Dan ini hasil dari sinar istimewa 1, dan ini sinar istimewa yang kedua, dan akhirnya pun dapat titik perpotongan. Untuk itu sifatnya adalah maya, diperbesar, sama tegak, dan di ruang 4, yaitu di belakang cermin. Selanjutnya saya juga akan membuat gambar di mana bendanya itu berada di ruang 2. Sama seperti yang pertama tadi, yaitu benda berada di ruang ketiga, saya juga menggunakan sinar istimewa yang pertama dan kedua, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Lalu kemudian saya juga menggunakan sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Lalu kita juga mendapatkan di sini titik perpotongannya, dan juga di sinilah terjadi bayangan. Maka dari itu sifatnya itu nyata, terbalik, diperbesar, dan bayangannya terbentuk di ruang ketiga. Cermin cekung. Pertama-tama saya akan menggambar bendanya itu berada di ruang 3. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana sajakah yang ada di cermin cekung ini. Yang pertama, di sini ada ruang 3,
yang akan kita taruh bendanya, lalu ada titik pusat kelengkungan, ruang 2, lalu titik fokus, ruang 1, lalu ruang 4, dan ini adalah cerminnya. Kemudian yang garis lurus datar tersebut ini adalah sumbu utama. Nah, di sini di ruang 3 ini saya menggunakan sinar-sinar istimewa. Yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Nah, yang maksudnya adalah sinar datang sejajar dengan sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi harus mengenai titik fokus yang ini, lalu sampai ke sini. Kemudian saya menggunakan sinar istimewa yang kedua, yaitu sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama, yaitu ini sinar datang melalui titik fokus yang ini, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama, yaitu yang ini. Nah, dengan ini bayangan atau titik pusatnya itu atau titik potongnya itu berada di ruang 2. Maka dari itu sifatnya adalah nyata, kemudian terbalik, diperkecil, dan juga bayangannya ada di ruang 2. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai prinsip bagaimana suatu bayangan terbentuk di cermin cembung. Nah, mari kita bahas. Di cermin cembung yang satu ini, saya menggunakan sinar istimewa yang pertama dan yang ketiga. Lalu sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Ini dipantulkan titik fokus. Nah, tetapi tidak sampai ke titik fokus karena ini adalah perpanjangannya, tetapi dipantulkan ke arah sini. Selanjutnya yang saya menggunakan sinar istimewa yang ketiga, yaitu sinar datang yang menuju pusat kelengkungan dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan itu. Sama seperti yang sinar istimewa pertama tadi, dia itu seperti perpanjangannya itu seperti dia itu dipantulkan kembali ke sini, padahal dia hanya sebatas di depan cermin. Jadi dia sampai di depan cermin saja dan dipantulkan kembali, tetapi seolah-olah dia itu dipantulkan oleh titik pusat kelengkungan. Oleh karena itu, sifat yang terbentuk dari cermin cembung adalah maya, diperkecil, dan tegak. Itulah prinsip-prinsip yang terbentuk dari cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekian, terima kasih.